Adakah di pikiran kamu bahwa gelar dibutuhkan untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain? Kaya harta, status pendidikan yang tinggi, dan sebagainya. Banyak di antara kita yang tumbuh dengan keyakinan bahwa hal tersebut adalah tiket untuk mendapatkan kehormatan. Penghormatan sejati bukanlah tentang apa yang kamu capai, materi yang kamu miliki, ataupun gelar. Faktanya, kamu tetap bisa mendapatkan rasa hormat dari orang-orang di sekitarmu. Bagaimana caranya? Inilah cara untuk mendapatkan rasa hormat yang sesungguhnya. Pertama, hargai orang yang ada di depan cermin, alias diri kamu sendiri. Mulai dengan menghormati diri kita sendiri. Jika kamu tidak bisa menghargai dirimu sendiri, maka akan sulit mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama. Cara yang paling mudah untuk menghargai diri sendiri adalah dengan berhenti berkata kasar dan negatif pada diri sendiri. Seperti, siapalah aku, cuma butiran debu, dan lain sebagainya. Walaupun hal tersebut digunakan hanya untuk bercanda, namun tetap saja, alam bawah sadar kita menangkap bahwa hal itu adalah perintah. Kedua, rawat dirimu. Bentuk paling mudah dan mendasar adalah rasa peduli pada diri kita sendiri. Bersihkan kamarmu, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, merupakan bentuk dari rasa peduli pada diri sendiri. Ada masanya, kamu akan bertemu dengan orang yang kurang bisa menghargaimu karena beberapa hal, namun, jangan jadikan itu sebagai satu alasan untuk berhenti menghargai dirimu sendiri. Jangan biarkan sikap negatif orang lain membuatmu memandang diri sendiri dengan buruk. Jika ada orang yang tidak menghargaimu, itu bukan berarti mencerminkan nilaimu, akan tetapi mencerminkan nilai dia. Ketiga, memperlakukan semua orang dengan hormat. Perlakukanlah semua orang dengan perlakuan yang sama. Tidak peduli status sosial mereka rendah ataupun tinggi, kamu hanya perlu memberikan rasa hormat yang sama pada mereka. Setiap orang berhak diperlakukan dengan baik dan hormat. Seperti yang dilakukan Albert Einstein. Ia pernah berkata, saya berbicara kepada semua orang dengan cara yang sama. Jika kamu hanya menghargai orang lain berdasarkan pekerjaan ataupun status sosialnya, itu menunjukkan bahwa kamu terlalu pilih-pilih. Jika kamu bersikap kasar terhadap orang dengan status sosial yang rendah, seperti tukang sampah, pengamen, dan lain sebagainya dengan alasan yang tidak pasti, maka kamu juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari orang lain. Namun, ketika kamu memperlakukan setiap orang dengan sama, kamu akan menyadari bahwa rasa hormat akan kembali juga kepadamu. Keempat, ambil keputusan dengan percaya diri. Banyak orang merasa sulit mengambil keputusan karena takut mendapatkan kritik. Jadi, ketika kamu mengambil keputusan, beranilah dan lakukanlah. Mereka mungkin tidak selalu setuju dengan keputusanmu. Namun, mereka akan menghargai keputusanmu pada akhirnya. Karena kamu memiliki alasan yang kuat. Namun, kamu juga perlu mendengarkan apa yang orang lain katakan. Kelima, bergosip. Bergosip bisa mengalihkan kita dari masalah diri kita sendiri dengan berfokus pada masalah orang lain. Namun mencoba merasa lebih baik dengan membicarakan masalah orang lain, tidak akan pernah benar dua membuatmu jadi lebih baik. Ketika kamu mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain, orang yang mendengarkanmu mulai menghubungkan hal-hal buruk tersebut dengan dirimu. Jadi, ketika kamu bergosip, kamu tidak akan mendapatkan rasa hormat. Meskipun orang yang kamu ajak bicara tampaknya sependapat denganmu. Jika kamu sering berbicara dengan baik dan hormat tentang orang lain, sifat-sifat positif tersebut akan mulai melekat padamu dan itulah cara mendapatkan rasa hormat. 6. Berhati-hatilah dengan reaksimu. Membiarkan energi negatif menguasai dirimu adalah cara tercepat kehilangan rasa hormat dari orang lain. Bayangkan tentang seorang pelanggan yang berteriak tentang kesalahan kecil. Kamu boleh saja mengungkapkan perasaan negatifmu. Namun, ketika kamu harus melakukannya, lakukanlah dengan cara yang terkendali dan bijaksana. Biasanya, harus menunggu kamu dalam keadaan tidak panas lagi untuk merespon. Di sisi lain, bersikap terbuka dengan emosi positif dapat membantumu mendapatkan rasa hormat. Luangkan waktu sejenak untuk membantumu mengendalikan reaksimu. Jika menyangkut emosi yang positif, jangan ditahan. Bagikan dengan bebas. 7.
Pertahankan integritasmu. Integritas, ibarat akar yang kuat yang menjaga pohon tetap berdiri di tengah badai terberat. Ketika kamu menepati janji dan melakukan hal yang benar, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilaimu, itulah integritas. Ini adalah salah satu sifat yang paling dihormati yang bisa kamu miliki. Atas dedikasimu mempertahankan integritas, orang-orang akan memberi rasa hormat yang tinggi dan tulus terhadapmu. Kamu dapat melakukan hal-hal ini mulai sekarang juga. Kamu tidak memerlukan gelar khusus. Jika kamu mau memilih untuk memulai salah satu dari poin di atas, kamu bisa memilih untuk menghargai diri kamu sendiri terlebih dahulu.